إلى مقاصد القرآن الكريم. ما الذي يريده الله تعالى في هذه الآيات والسور؟ Makanya dari itu seharusnya bagi kita para pengajar Al-Quran, sebelum santri atau penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran itu terlebih dahulu mereka harus tahu dan faham apa tujuan-tujuan dan apa visi misi atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian baru para santri untuk memahami hal tersebut. قال العلماء هناك مقاصد كثيرة للقرآن الكريم أهمها 5 مقاصد. Kata beliau, tujuan atau visi misi yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan maksud tersebut ada banyak sekali, kata para ulama. Akan tetapi kata beliau ada 5 poin penting yang beliau akan sebutkan. وهذا علم جليل عظيم أرجو تكرما أن تبحثوا عن كتب مقاصد القرآن وتقرؤوها. Kata beliau, dan tentang ilmu tentang maqasid Quran, tujuan atau makna-makna yang dituju dari Al-Quran adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Dan beliau mohon kalau bisa antum semua berusaha mencari kitab terkait pembahasan maqasidul Quran atau tujuan dan visi misi Al-Quran. أول مقصد في آيات القرآن الكريم يتكرر كثيرا في آيات القرآن الكريم هو أن الله تعالى يريد في القرآن أن يعرفنا بنفسه. Kata beliau, tujuan poin pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengenalkan dirinya kepada kita makhluknya. ونحن لا نستطيع أن نعرف الله إلا مما عرفنا به في القرآن. Dan kita tidak mungkin bisa mengenal atau mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita tentang dirinya di dalam Al-Quran. لماذا يعرفنا الله بنفسه؟ Apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya untuk kita para makhluknya? لنزداد معرفة بعظمة الله ونزداد في قلبنا خشوعا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. Tujuannya adalah agar kita para makhluknya mengetahui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta. Dan yang kedua, agar hati kita tahu dan betul-betul mengenal bahwasannya sang Khalik ini Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh sangat-sangat agung. وكما قلت لكم الآيات التي يعرفنا الله فيها بنفسه هي أعظم آيات القرآن الكريم. Dan sebagaimana yang aku katakan, kata beliau, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang isinya menunjukkan pengenalan diri Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu adalah ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. انظروا إلى الفهم الذي كان عند أصحاب رسول الله في تعاملهم مع القرآن. Ayo mari kita perhatikan, kata beliau, bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW mereka memiliki kefahaman dan ilmu terkait Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من أشد الصحابة حفظا وإتقانا للقرآن. Rasulullah SAW beliau tahu bahwasannya sahabat Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang memiliki hafalan Al-Quran yang sangat-sangat indah di antara para sahabat yang lainnya. فأراد أن يختبر فهمه، أراد أن يختبر تدبره. Akhirnya sewaktu-waktu Rasulullah SAW ingin menguji bagaimana tadabburnya sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Al-Quran, bagaimana fahamnya beliau tentang Al-Quran. فقال له أي آية في كتاب الله معك أعظم. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan dan bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, kira-kira ayat Al-Quran apa yang paling mulia yang ada darimu? Apa ayat yang kamu hafal dari Al-Quran dan ayat itu adalah ayat yang paling mulia? فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Akhirnya sahabat Ubay bin Ka'ab pun menjawab, ayat itu adalah ayatul kursi yang bunyinya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك الفقه والفهم. Akhirnya Rasulullah SAW pun menjawab, kabar gembira, beruntung bagimu, kamu memiliki kefahaman dan ilmu yang sangat-sangat bagus dalam memahami Al-Quran ini.
لماذا هي أعظم؟ لأنها تحدثنا عن ربنا سبحانه، تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. Kenapa bisa ayat kursi ini menjadi ayat yang paling mulia? Kok bisa ayat ini menjadi ayat yang paling mulia? Penyebabnya adalah karena di dalam ayat kursi isinya adalah pengenalan diri dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل قراءة القرآن. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersabda bahwasannya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali itu pahalanya sepadan dengan kita mengkhatamkan Al-Quran sekali. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص تعريف بربنا. Kenapa kok bisa pahala membaca 3 kali surat Al-Ikhlas seakan kita membaca full Al-Quran? Penyebabnya adalah karena di dalam surat Al-Ikhlas ayat-ayatnya berbunyi tentang pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya. إذن هذا المقصد الأول يذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وخاصة عندما يذكر الله تعالى أسماءه. Jadi kata beliau yang pertama adalah tujuan dari Al-Quran yaitu pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. فيخبرنا أنه العليم الحكيم. Dan maka Allah Subhanahu wa taala seperti di ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasanya dirinya zat yang maha mengetahui segala hal dan zat yang maha hikmah. أو أنه العزيز الغفور. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha mulia. أو غير ذلك من الأسماء التي يجب إذا سمعناها أن نتأملها لنزداد معرفة بربنا وبعلاقتنا مع ربنا. Ataupun sifat-sifat lain atau nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, agar apa ketika kita mendengar ayat-ayat tersebut kita tahu apa keagungan setinggi apa keagungannya Allah Subhanahu wa taala, setinggi apa pula kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dari kita mengenali nama-nama dan sifat yang Allah sebutkan. فإذا مررنا بآية من هذه الآيات ونحن نعلم الأولاد القرآن الكريم ربما من المناسب جدا أن نذكرهم وأن نقول لهم تنبهوا. لماذا قال الله تعالى هنا أنه العزيز الغفور؟ لماذا قال الله تعالى هنا أنه العليم الحكيم ولم يذكر اسما آخر من أسمائه؟ Kata beliau, mungkin ketika kita membaca Al-Quran dan kita mengajarkan kepada anak-anak atau murid-murid kita Al-Quran, ketika sampai di beberapa ayat yang Allah Subhanahu sebutkan Al-Azizul Hakim misalkan atau Al-Ghafurur Rahim, kita mungkin harus berhenti sejenak dan membahas atau memberikan pengetahuan kepada anak-anak murid kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memakai kalimat Al-Azizul Hakim, tidak memakai kalimat yang lainnya? Kita harus mencari hikmah dari peletakan kalimat ini dan kita berikan ilmu kepada anak-anak dan murid-murid kita atas pengetahuan hal ini. تعرفون الأصمعي العالم اللغوي عالم القراءات واللغة. Kata beliau, ada yang pernah dengar tentang Imam Al-Asma'i. Beliau adalah sosok ulama dalam qiraat dan juga beliau adalah ulama dalam bahasa Arab. كان مرة يقرأ القرآن فقرأ قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. Sewaktu-waktu Asma'i ini, Imam Asma'i membaca ayat Al-Quran yang ayat itu bunyinya As-sariq was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Beliau membacanya tadi wallahu ghafurur rahim. فسمعه أعرابي فقال له ما هكذا أنزل الله. Ketika itu ada seorang Badui Arab yang mendengar bacaan Imam Asma'i tersebut. Dia menghampiri Imam Asma'i dan mengatakan, bukan begitu ayatnya, yang kamu baca ayatnya itu salah. فتنبه الأصمعي إلى ما أخطأ به وقال والله عزيز حكيم. Ketika ditegur, Imam Asma'i pun baru menyadar bahwasannya beliau salah dan beliau mengulangi bacaannya dan membenarkan apa yang dibaca dengan wallahu azizun hakim. ثم قال له أيها الأعرابي هل تحفظ كلام الله؟ Akhirnya Imam Asma'i bertanya kepada Badui Arab tersebut, orang pelosok, orang pedesaan.
Wahai orang Badui, apakah kamu hafal Al-Quran? Kata dia, aku tidak hafal Al-Quran. قال لا. Akhirnya dijawab, aku tidak hafal Al-Quran. قال كيف عرفت أن هذا الكلام فيه خطأ؟ Terus bagaimana kamu tahu bahwasannya aku barusan bacaanku ada yang salah? Bagaimana kamu mengetahui hal ini? قال لأن الله تعالى يقول اقطعوا أيديهما، فكيف يقول اقطعوا أيديهما ثم يقول غفور رحيم؟ Kata Badui tersebut menjawab, aku bisa mengetahui adanya kesalahan dalam bacaanmu karena di ayat tersebut ada lafaz yang artinya potonglah tangan mereka berdua, si pencuri laki-laki maupun perempuan. Tetapi kok di akhir ayat Allah mengatakan Allah zat yang maha pengampun dan maha memberi kasih sayang. لو غفر لعفا وسامح وصفح. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Ghafurur Rahim, pasti di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ampunilah dan aku tidak akan mengambil atau membalas keburukan si pencuri tersebut. ولكنه عزيز حكيم عز فحكم. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu Azizun Hakim karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mulia, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang tegas kepada pencuri tersebut laki maupun perempuan. ولذلك أعظم ما يكون من تمكين العقيدة في قلوب الأولاد والأطفال أن نربط لهم بين الآيات التي يتعلمونها وبين ما يعرفنا الله تعالى فيه من نفسه. Makanya dari hal yang paling utama dan paling kuat untuk kita sebagai mukmin membentengi akidah kita, yaitu dengan kita mengajarkan anak-anak dan murid-murid kita Al-Quran mengenai hubungan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa kalimat dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran kepada makhluk-makhluknya. هذا المقصد الأول. Kata beliau, ini adalah tujuan pertama dari ayat-ayat Al-Quran. المقصد الثاني الذي ينبغي أن لا يغيب عنا ونحن نقرأ القرآن ما ذكره الله من صورة تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. Hal yang kedua, poin kedua kata beliau adalah kita jangan sampai terlupakan dari beberapa ayat-ayat yang bunyinya, yang isinya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كم مرة ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ Kira-kira berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an? كم مرة تتخيلون؟ Kira-kira bayangkan, kira-kira berapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? تقريبا. Kira-kira berapa? ماذا؟ كم؟ 100. زيد قليل. Tambahin kata beliau. Kurang. كم؟ كم؟ زيد قليل. Tambahin lagi kata beliau. كم؟ مئة زيد قليل. ألف نحن 3000 مرة. ما شاء الله. Kata beliau kurang lebih 3000 kali. أنا تفاجأت كما تفاجأتم أنتم. Kata beliau, saya juga kaget ketika baru tahu hal itu. Sebagaimana antum semua pada kaget ketika mendengar hal ini. معقول؟ Kira-kira makul apa? Logis gak? Masuk akal atau tidak? Masuk. كيف هذا الكلام؟ Kok bisa kata beliau? Bagaimana? Sifat perilaku Rasulullah. هذا مع ما يشير الله تعالى إلى نبيه. مثلا يذكر الله نبيه بالصريح فيقول محمد رسول الله. Kata beliau, ini semua 3000. Ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas nama Nabi Muhammad dan sebagian lagi dengan isyarat. Contohnya yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad sendiri, Muhammadun Rasulullah. Itu contoh yang pertama. ويذكره بالنداء يا أيها النبي. Dan juga Allah Subhanahu wa taala contoh yang lain dengan kalimat atau penyebutan yang jelas, yaitu dengan memanggil Nabi Muhammad SAW dengan kedudukannya, wahai nabiku. ويذكره بالأحرف الإضافة قل لأزواجك لا وربك. Dan contoh yang ketiga kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad tetapi dengan idhafah, dengan menyebutkan sesuatu yang terkait dengan beliau. Wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu.
وهكذا لو دققت في كل موضع من هذه المواضع سجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات كلها نحو 3000 مرة. Kata beliau, makanya begitu, ketika kita memperhatikan setiap ayat dengan detail, kita akan temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas ataupun dengan isyarat kurang lebih 3000 kali. كلما مررنا على آية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لفتنا أنظار المتعلمين وقلنا لهم انظروا كيف عظم الله نبيه. Ketika kita membaca dan memerhatikan ayat-ayat yang isinya menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut. لما يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketika kita dapati ayat yang bunyinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wahai orang-orang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من صلاة الله تعالى على نبيه أنه ذكره ومجده في القرآن، والقرآن قديم كلام الله القديم الذي كان مع الله تعالى في أول ما كان. Kata beliau, dari sebuah gambaran salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabinya di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang terdahulu, sangat-sangat terdahulu, ada bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. والملائكة يمجدون الله تعالى وأمرنا الله تعالى أن نمجد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan begitu pula para malaikat selalu bersolawat dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. Mari perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalamnya, kami telah memerhatikan pandanganmu ke langit wahai Muhammad SAW. قد نرى تقلب وجهك في السماء وأنت تريد أن نغير القبلة من بيت المقدس إلى مكة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami seringkali melihat kamu menoleh ke atas langit, dan kami tahu bahwasanya kamu menginginkan kami memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menjadi di Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام. Kata beliau, ayat kami sungguh telah melihat kamu sering menoleh ke langit, dan juga ayat maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yaitu Ka'bah. هل هذا صحيح؟ Apakah betul kata beliau? Setelah nara taqallubu wajhika fawalli wajhaka, خطأ. salah. لماذا خطأ؟ قال لأن الله تعالى انظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول ليس فقط أنا أريد أن أنقل لكم الحكم وأن القبلة قد تغيرت. Kata beliau, salah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja ingin menjadikan apa yang Rasulullah SAW inginkan menjadi kenyataan, bukan hanya ingin memindahkan kiblat sebagaimana yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. وإنما أريد أن أخبركم أن الله تعالى يريد أن يرضي رسوله الكريم الذي يحبه. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengapresiasi atau mengkabulkan apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ingin sampai membuat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat ridho dan sangat-sangat senang. ولذلك قال فلنولينك قبلة ترضاها. Makanya ayat setelahnya yaitu maka kami akan memalingkan, membuat kiblat sesuai dengan yang apa kamu senangi sampai kamu ridho. لا يكفي أن تعرفوا أن القبلة قد تغيرت.
Tidak hanya وإنما ينبغي أن تعلموا أنها تغيرت إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. tidak cukup kita tahu bahwasanya kiblat telah berpindah, tetapi kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan ini agar Nabi Muhammad ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. سبحان الله سبحان الله. ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذا جاءت الأحكام بما يوافق هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. Makanya dari itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat ayat-ayat yang isinya semuanya memanjakan Nabi Muhammad SAW, membuat seolah-olah Nabi Muhammad selalu dikabulkan apapun yang beliau inginkan. Beliau mengatakan, aku tidak menemukan Tuhanmu kecuali Dia selalu bersegera dalam menjadikan kenyataan apapun yang kau inginkan, wahai Muhammad. وكلما قرأت آية من هذه الآيات التي فيها ذكر رسول الله ذكر هؤلاء الذين يتعلمون بمنزلة سيدنا رسول الله العظيم عند ربه. Makanya dari itu kata beliau, ketika kita semua pengajar Al-Quran membaca dan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang isinya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya bagi kita mengingatkan para penghafal Al-Quran, murid-murid semuanya dengan hal-hal ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. المقصد الثالث من مقاصد القرآن هو أن الله تعالى يريد أن يكون هذا القرآن سببا لنتعرف على أحوال الأمم وتاريخ الحضارات وعلى أحوال الأمم مع أنبيائهم. Kata beliau, poin yang ketiga dari tujuan-tujuan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada kita bagaimana kisah-kisah dan sejarah umat-umat terdahulu agar kita mengetahui apa yang terjadi kepada mereka. لنعرف أننا ورثت هذه الأمم. Agar kita tahu bahwasanya kitalah pewaris dari mereka umat-umat terdahulu. وأننا ورثت هؤلاء الأنبياء. Agar kita tahu juga bahwasanya kita adalah pewaris para nabi terdahulu. ولنعرف أن الحضارات التي كانت موجودة على عظمتها كالحضارة عند الفراعنة والحضارة عند أولئك الذين جابوا الصخر بالواد وحفروا الصخور من الأنباط والآراميين، كل هؤلاء تقدمت حضارتهم كانت عظيمة جدا، لكن لأنهم لم يكونوا على ما ينبغي من صدق عبوديتهم لله أهلكهم الله. Dan juga agar kita semua tahu bahwasanya mereka umat terdahulu, walaupun mereka telah sangat maju dalam peradaban, mereka membangun bangunan yang sangat-sangat tinggi, yang sangat menjulang ke langit. Contohnya umat Aram atau Tsamud atau lain-lainnya. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat tinggi. Akan tetapi mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka mereka tidak dikekalkan dan mereka akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yawma dhatil 'imad. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian tidak mengetahui apa yang Tuhanmu lakukan kepada mereka kaum 'Ad yang mereka memiliki bangunan Iram yang sangat-sangat tinggi, التي لم يخلق مثلها في البلاد. Yang mana tidak pernah ada sebelumnya di dalam dunia ini bangunan seperti bangunan mereka. وفرعون ذي الأوتاد الذين جابوا الصخر بالواد. Dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Fir'aun yang dia memiliki bangunan piramida yang sangat tinggi dan luas. عندما يذهب الإنسان ويرى الأهرامات ويرى القصور ويرى كيف كانوا ينحتون البيوت بدقة في الحجر في شمال السعودية وفي الأردن في بترا، هؤلاء هم عاد. Dan ketika setiap orang dari kita melihat apa yang dibuahkan oleh umat terdahulu, bangunan-bangunan yang tinggi, yang bersejarah, tiang-tiang yang besar, contohnya Iram yang ada, dan juga yang ada di utara dari negeri Saudi contohnya, ataupun juga yang ada di kota Jordan atau Jordania. Semua itu bangunan-bangunan yang sangat-sangat spektakuler. إلى الآن مع كل التقدم الموجود الإنسانية كلها، أمريكا، اليابان، الصين، أوروبا،
عاجزة عن أن تبني مثل الأهرام. Sampai sekarang sama dengan adanya kemajuan yang kita miliki, peradaban dan modern yang kita miliki, sampai sekarang walaupun Eropa ataupun Amerika, tidak satu pun dari mereka bisa membuat apa yang dibuat oleh umat terdahulu. أو أن تفهم سر بناء الأهرام. Sampai untuk memahami bagaimana mereka bisa membangun saja tidak bisa. ولكن مع ذلك أهلكهم الله لأنهم ما أقاموا ما ينبغي أن يكون من عبوديتهم لله. Dengan hal demikian, tetap saja selagi mereka tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah inginkan, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. عندما نمر على هذه الآيات التي تحدثنا عن الأمم ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر من يسمعنا. لماذا أهلك الله فرعون؟ أي حضارة كان عليها أولئك الذين ذكرهم الله؟ Ketika setiap orang dari kita membaca Al-Quran dan sampai di ayat-ayat yang isinya kisah tentang umat terdahulu, maka hendaknya bagi kita harus memahami dan berhenti sejenak apa penyebabnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. المقصد الرابع هو أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم بعض الأحكام. Tujuan atau poin yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan ayat-ayatnya sebagian hukum-hukum ajaran Islam. بعض الأحكام الشرعية التي أمر الله تعالى بها عباده من الحلال والحرام. Hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya untuk melaksanakannya dari hal-hal haram ataupun hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وعندما يتأمل الإنسان فيما ذكر الله تعالى من الأحكام في القرآن يجد شيئا مدهشا. Dan ketika seorang dari kita membaca ayat-ayat terkait hukum-hukum dan kita mendalaminya dan kita berusaha memahaminya, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat-sangat membingungkan, hal yang sangat-sangat aneh dan sangat-sangat agung. وهو أن الله في القرآن لم يفصل الأحكام وإنما ذكرها بالخطاب العام وترك تفصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم. Hal itu akan membuat kita bingung. Apa hal itu? Hal itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an dengan umum saja, tidak terperinci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat hadis Nabi Muhammad SAW terperinci bagaimana hukum-hukum syariat tersebut dilakukan dan dilaksanakan. ولكنه سبحانه وتعالى فصل. لماذا لم يفصل الله سبحانه وتعالى؟ لأن كثير من الأحكام ربما تحتاج إلى تغير أو تفصيل أو إلى بعض الاختلافات التي ستكون في المذاهب مما يناسب بلد ولا يناسب بلد آخر. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ayat atau tentang hukum-hukum dengan terperinci dengan detail? Karena mungkin saja ada beberapa hukum-hukum baru ataupun beberapa perbedaan khilaf pendapat di antara para ulama untuk memahami ayat-ayat tersebut. ولكن المعجزة مع أن الله تعالى لم يفصل في الأحكام أنه فصل في حكمين تفصيلا دقيقا. Walaupun hal yang menjadi mukjizat, yang menjadi hal yang sangat-sangat membuat kita lemah dan tidak bisa untuk memahaminya, yaitu Allah Subhanahu wa taala betul tidak mentafsir, tidak memperinci hukum-hukum dalam Al-Qur'an, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memperinci hukum dalam Al-Qur'an di dua tempat. فصل في آية الوضوء. Yang pertama di ayat yang menjelaskan tentang hukum bagaimana berwudu dengan benar. فقال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يقول لنا هذه الأشياء التي سنفصل فيها هي أشياء لن تتغير مع تطور الزمان والمكان. Allah Subhanahu wa taala, contoh yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum terkait wudu dengan terperinci di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika kalian ingin melakukan salat maka hendaknya berwudu. Cucilah muka, basuhlah kedua tangan dan basahi rambut dengan sedikit dan basuh kaki sampai ke dua mata kaki. Hal ini diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tujuannya apa? Hikmahnya di balik itu apa? Hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pengetahuan bahwasanya
wudu mau sampai akhir zaman, mau dengan kemajuan yang ada di zaman, wudu itu tetap akan seperti itu, tidak akan berubah sama sekali. أيها أعظم السياسة والحكم وقوانين الدولة أم الوضوء؟ Kata beliau, hal mana yang lebih mulia dan lebih agung, si politikkah atau hukum-hukum yang ada di negara atau hukum terkait wudu? أيها أعظم؟ Kira-kira mana yang lebih mulia di antara dua hal tersebut? لا، السياسة وإدارة الدول أعظم، ولكن السياسة وإدارة الدول ذكرها الله تعالى بالعنوان العام لأنها ستتغير بتغير الزمان والمكان. Politik ataupun hukum-hukum ekonomi yang ada di negara, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin lebih utama dibandingkan hukum-hukum terkait wudu, karena itu hal yang mungkin bisa berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat terkait politik ataupun hukum-hukum negeri ataupun kemanusiaan dengan bentuk umum saja, tidak Allah Subhanahu wa taala detailkan. مثلا الشورى يقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. Contohnya permusyawaratan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan kesepakatan mereka ada dengan sesuai apa yang mereka musyawarahkan. ولم يخبرنا ما هي الصورة وما هي التفاصيل وما هي القوانين التي من خلالها يجب أن تكون الشورى. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana musyawarah yang benar, bagaimana cara ataupun peraturan yang harus ada dalam musyawarah dengan detail. Allah hanya menyebutkan begitu saja, dan kesepakatan mereka sebagaimana yang mereka musyawarahkan. ربما تكون من خلال مجلس منتخب، ربما تكون من خلال مجلس معين، ممكن أن تكون من خلال لجان شعبية. Mungkin saja musyawarah bisa diambil dari pengambilan suara, ataupun bisa saja ditentukan dari yang ditentukan oleh atasan, atau mungkin saja dari apa yang rakyat setujui. هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. Hal ini semuanya berbeda selagi tempat berbeda dan juga selagi waktunya berbeda. أما الوضوء فهو عبادة، وهذه العبادات كلها الصلاة، الوضوء، الصيام ستبقى من دون أي لعب فيها ولا أي تغيير فيها. نصلي كما صلى رسول الله، نتوضأ كما توضأ رسول الله. Dan adapun wudu dan ibadah-ibadah lainnya, maka hal-hal itu hal yang tetap tidak mungkin berubah, tidak boleh diusik sama sekali. Karena wudu telah diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu pula salat dan lain-lainnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah sama sekali. أرأيتم كيف كان التشريع معجزا في القرآن الكريم؟ Apakah kita temukan pensyariatan agama Islam ini sangat-sangat hal yang membuat kita tidak sanggup untuk memahaminya di dalam Al-Quran Al-Karim? سبحان الله. أنا أريد أن أتابع لكن ما أعرف الوقت يسمح أن نقف هنا كما تريدون. لكن هل ما زالت الهمة موجودة لنتابع؟ Beliau ingin lanjut, tapi nggak tahu masih boleh atau enggak. Kira-kira yang hadir masih mau lanjut atau enggak? نتابع. يلا بسم الله. بسم الله. الآن كم مقصد من المقاصد ذكرنا؟ Beliau berapa tujuan atau berapa poin yang beliau telah sebutkan? 4. أربعة. Enggak. لكن نحن قلنا أن الله تعالى عندما ذكر الأحكام لم يفصل. Kata beliau yang poin keempat tadi, ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, tapi Allah tidak menyebutkannya dengan terperinci. ولكنه فصل في أمرين. Kan tapi Allah menyebutkan dua hukum saja di dalam Al-Qur'an dengan terperinci. ذكرنا الأمر الأول وما ذكرنا الأمر الثاني. Kami telah sebutkan yang pertama, yaitu tentang wudu. Kata beliau yang kedua belum beliau sebutkan. والأمر الثاني Kira-kira الله تفصيلا عجيبا في القرآن. Kira-kira hal apa? Hukum terkait apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan terperinci? Ada yang tahu?
أحسن. من قال هذا؟ من قال الميراث؟ Yang jawab siapa tadi? Yang mengatakan tentang warisan. من؟ ما شاء الله. ما اسمك؟ Namanya siapa, Bu? Fitri Utami. Ana Fitri. ما شاء الله كان. كم آية ذكر الله تعالى في الميراث؟ Berapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya hukum terkait warisan? Ada yang tahu? Berapa ayat? Tanya angkat. Berapa? 3 آيات. Hanya 3 ayat saja kata beliau. 3 آيات يخرج منها أكثر من 10,000 مسألة. Kata beliau, dengan 3 ayat saja. Tetapi dengan 3 ayat ini 10.000 permasalahan terkait warisan bisa diselesaikan dengan 3 ayat. جداول وصور ومسائل ويسأل الإنسان ويتصل ويأتي إلى الشيخ ويقول له عندي هذه المسألة في الإرث. كلها محكمة في هذه الآيات الثلاث. Dengan 3 ayat ini permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan-permasalahan yang terdahulu ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang terkait tentang warisan bisa diselesaikan, dijawab dengan 3 ayat saja kata beliau. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. أفلا يتدبرون القرآن. Maha suci Allah kata beliau, apakah kalian mereka tidak berusaha untuk mentadabburi Al-Quran? في القرآن الكريم آيات يصف الله تعالى فيها النار والعذاب فيبكي من يسمعها. Ada di dalam Al-Quran juga ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang neraka, tentang siksa, tentang alam kubur dan lain-lainnya. Maka ketika seseorang mendengar ayat tersebut dia nangis. وآيات يذكر الله تعالى فيها الجنة ونعيمها فيبكي ويشتاق إليها من يسمعها. Begitu pula ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kenikmatan, tentang surga, tentang balasannya Allah Subhanahu wa taala kelak untuk para orang-orang mukmin. Maka seketika itu seorang ketika mendengar ayat itu dia akan menangis karena rindu ingin menggapainya. ولكن أحد الأئمة أخبرنا أنه كان يصلي ويقرأ آيات الميراث. Akan tapi ada salah satu ulama, beliau menyebutkan bahwasanya salah satu ulama ketika sholat dia membaca ayat terkait warisan. وكان يصلي خلفه أحد المصلين ويبكي يبكي يبكي. Dan ketika beliau menjadi imam, ada salah satu orang yang sholat di belakangnya dan dia menangis ketika mendengar ayat tentang warisan ini. وهو يسمع آيات الميراث ويبكي فقلنا عجيب. Padahal dia mendengar tentang ayat warisan, kok bisa sampai menangis? Ada apa? فلما انتهى من الصلاة قال له لماذا تبكي؟ Ketika sholat selesai, si imam ini menghampiri orang tersebut dan mengatakan, apa yang menyebabkan kamu menangis? أول مرة أرى رجل يقرأ آيات الميراث فيبكي. Kata beliau, pertama kali aku menemukan orang yang menangis karena mendengar ayat tentang warisan. وقال تذكرت أن جدي كانت عنده ثروة كبيرة وأن أخوالي حرموا أمي من الميراث. Katanya, aku dulu teringat ketika mendengar ayat ini, waktu itu ketika kakekku meninggal, beliau memiliki harta yang sangat-sangat banyak. Akan tetapi paman-pamanku mengambil semua hartanya dan tidak memberikan ibuku walaupun sedikit. فأنا أبكي على ثروة جدي. Katanya aku nangis karena aku tidak mendapatkan warisan kakek. الآن المقصد الخامس Poin yang kelima kata beliau dari tujuan-tujuan Al-Quran, وهو كيف يعرفنا الله تعالى على القوانين التي جعلها لتنتظم الحياة. kata beliau, yaitu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan menjelaskan tentang peraturan atau hukum alam semesta, sunnatullah di alam semesta ini. وهذه القوانين ميزان إذا اختل هذا الميزان اختلت الحياة في الدنيا كلها. Dan hukum-hukum ini, peraturan-peraturan alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu adalah ukuran yang mana jika tidak sesuai dengan ukurannya maka akan rusak juga alam semesta ini. مثل قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Contohnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalamnya, dan barang siapa yang membuat amal kebaikan walaupun sedikit,
maka jawabannya dia akan menemukan dan mendapatkan ganjarannya. Begitu pula orang yang membuat sebuah keburukan walaupun kecil, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan balasannya. هذا قانون. Ini adalah sebuah hukum yang pasti, peraturan yang jelas katanya. مثل ماذا أيضا؟ Contoh lainnya apa kata beliau? أي آية تشبه هذا من القوانين؟ Kata beliau, kira-kira ayat apa lagi yang mirip dengan ayat barusan? وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يا سلام، أحسنت. أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. طيب أيضا أنا أريد قوانين. هذه ليست قوانين، هذا تفكر في حسن صنع الله عز وجل. Kata beliau pengen ayat yang terkait sunnatullah atau peraturan hukum yang Allah tetapkan untuk alam semesta ini. Kalau yang barusan itu tafakur tentang ayat-ayat keagungannya Allah. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. Kata beliau, contoh lainnya adalah makanlah, minumlah, akan tetapi ada batasannya, yaitu janganlah kalian boros. كلوا واشربوا تتقووا ويتقوى جسمكم، فإذا أسرفتم أصبح الطعام نفسه هو الداء. Kata beliau, silahkan makan, silahkan minum, silahkan makan yang banyak, akan tetapi jangan berlebihan. Karena jika kalian berlebihan, maka makanan itu akan menjadi penyakit dan juga racun untuk diri kita. هذا قانون. Ini adalah hukum yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة Ayat lain, طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قانون. contoh lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan hukum yang tetap atau peraturan yang kekal, yaitu barang siapa yang dia beriman dan beramal soleh, maka niscaya kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang sangat-sangat enak, kehidupan yang sangat indah, dan kami akan balas dia dengan balasan yang setimpal. أيضا نعم تفضلي. Ayat apa lagi? Silakan Bu. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات الله واشكروا لله. نعم جميل جدا. Bagus kata beliau. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. Barang siapa, ayat contoh lainnya itu ayat yang bunyinya, barang siapa yang ingin hal yang cepat ataupun terburu-buru dengan mendapatkan pahala, maka kami akan berikan dia secepatnya pahalanya. هذه قوانين تبني الحياة. هذه قوانين من خلالها جعل الله تعالى انتظام الكون. Ini semua ayat-ayat terkait hukum atau peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal ini agar kehidupan di dunia menjadi teratur dan jelas. وهنا يحسن أن نتعلم ونتأمل ما يسمى بالإعجاز العلمي. Makanya dari itu kata beliau, bagus atau hendaknya setiap orang dari kita berusaha belajar terkait sebuah sifat i'jaznya Al-Quran terkait keilmuannya. ونتأمل كيف أن الله عز وجل جعل لكل أهل عصر من الإعجاز ما يصدق أن هذا الكلام هو كلام الله. Dan hendaknya bagi kita mengetahui bahwasanya sifat mukjizat dari Al-Quran ini selalu ada dan selalu pas dan cocok dengan setiap zaman yang ada di alam semesta ini. الإمام علي كرم الله تعالى وجهه يقول عن القرآن الكريم، يقول لا تنقضي عجائبه. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah omongannya terkait Al-Quran, bahwasannya keajaiban Al-Quran tiada hentinya. ستجد دائما فيه معجزة يقول من يتعلمها صدق الله صدق الله صدق الله. Katanya barang siapa, pasti ada setiap orang
yang mempelajari tentang Al-Quran dan juga tentang sifat dari mukjizat Al-Quran ini, dan dia pasti akan menemukan halnya nyata dan sesuai dengan kenyataan, dan dia akan mengatakan sungguh benar apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, sungguh telah jelas dan sesuai dengan kenyataan apa yang Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran. العلم الذي يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هذا علم يجب على كل قارئ للقرآن ومعلم للقرآن أن يتعلمه. Ilmu terkait tentang mukjizat Al-Quran yang ilmiah ini, kata beliau, hendaknya setiap penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran harus memiliki kepahaman tentang ilmu tersebut. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن البحر يقول يغشاه موج من فوقه موج. Contohnya, kata beliau, ayat Al-Quran terkait ilmiah alam semesta ini, yaitu ayat yang mengatakan bahwasanya yaghshahu maujun, ada ombak dan di atasnya ada ombak lagi, terus di atasnya lagi ada ombak, ombak akan memakan ombak yang lainnya, demikian seterusnya. كيف يكون هذا موج من فوقه موج؟ Kira-kira kalau kita bayangkan bagaimana ada ombak yang di atasnya ada ombak lagi. الإنسان القديم بوسائله القديمة كان يغوص في البحر 20 متر 30 متر لا يستطيع أكثر من ذلك. Orang-orang dahulu, orang-orang zaman terdahulu, dengan keadaan yang mereka miliki atau kemajuan yang mereka miliki, mereka hanya sampai memahami bahwasannya laut itu ada ombak, dan mereka hanya melihat laut kurang lebih 30 meter, tidak lebih, tidak sampai ke ujungnya. ولكنه عندما اخترع الغواصات ونزل تحت الأرض تحت الماء 500 متر. Ketika maju adanya kemajuan dalam zaman sampai adanya orang-orang penyelam ataupun kapal selam, mereka menemukan bahwasannya di kedalaman laut 500 meter kedalaman laut, وجد الإنسان أن هناك أمواج قوية جدا أقوى من الأمواج الموجودة في الأعلى تحت أعماق البحر تحت 500 متر. maka kita akan temukan di dalam 500 kedalaman laut yang sangat-sangat dalam. Di dalam situ adanya ombak-ombak yang sangat kuat, lebih kuat daripada ombak yang ada di dasar laut. هذا شيء لم يكن يعرفه الإنسان عندما يقرأ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Hal ini tidak bisa didapati oleh seseorang ketika hidup di zaman Nabi Muhammad SAW ketika dia membaca Al-Quran. في آية أخرى يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم أبدلناهم. juludan ghairah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, ketika kulitnya telah matang, maksudnya telah habis, maka kami akan hidupkan, tumbuhkan kulit yang baru. طبيب ياباني يأتي إلى النظرية ويقول الإحساس بالألم موجود في الطبقة العليا من الجلد فقط. Ada seorang dokter ataupun profesor yang dia menemukan penemuan bahwasannya hawa atau sifat perasa dari manusia itu berada di kulitnya yang paling awal ini, yang di luar kulitnya. فإذا جئنا بإبرة واخترقنا الطبقة العليا سيشعر الإنسان بالألم، ثم بعد ذلك إذا دخلت هذه الإبرة إلى داخل الجسم لا يشعر بالألم. Ketika kita membawa sebuah jarum misalkan, kata beliau, kita tusukkan kepada kulit kita, pasti kita merasakan rasa sakit. Akan tetapi jika kita teruskan lagi, maka rasa sakit itu tidak ada, karena indera perasa itu hanya ada di kulit bagian luar saja. وعندما تشرح الإنسان وترى صورة الإنسان تجد كيف أن هناك شبكة أعصاب ممتدة في الجلد، شبكة كاملة. Dan begitu pula ketika kita melihat tubuh manusia dengan alat yang bisa menggambarkan urat-urat yang ada di tubuh manusia, kita akan temukan urat-urat yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat berlibat, yang sangat susah untuk kita pahami. ولذلك يقول الله تعالى ليزيد الله من عذاب الكافرين وليكون هذا العذاب باقيا مستمرا كلما نضجت واحترقت هذه الجلود
وماتت وانتهت شبكة الأعصاب التي تشعر بالألم بدلهم الله بجلود أخرى وشبكة أعصاب جديدة ويعود الألم كأنه من أول مرة. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang barusan. Ketika kulitnya telah habis, maka akan kami tumbuhkan kulit yang baru. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Siksaan tidak akan berhenti karena apa? Rasa sakitnya akan selalu ada. Rasa sakitnya berasal dari kulit mereka yang habis terus ditumbuhkan lagi dengan saraf-sarafnya, dengan kulit-kulitnya yang memiliki indera perasa. يقول الله تعالى وأنزلنا الحديد. Contoh lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami telah menurunkan besi. عجيب عجيب لماذا يقول الله وأنزلنا الحديد مع أننا نجد الحديد في الأرض لا نجد غيره من المعادن. Ini hal yang sangat aneh kata beliau. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan dari langit besi, padahal kita temukan langit itu ada di bumi, begitu pula tambang-tambang yang lainnya. لماذا يقول الله وأنزلنا الحديد؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami turunkan besi dari langit? Apa hikmahnya kira-kira? الإنسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف لماذا يقول وأنزلنا الحديد. Orang terdahulu ketika hidup di zaman Rasulullah SAW, mereka tidak tahu kenapa Allah SWT, tidak paham kenapa Allah SWT mengatakan dan kami turunkan besi dari langit. ولكن الإنسان في العصر الحديث اكتشف أن جزيء الحديد لا يمكن أن يتكون من قوة الضغط التي يحتاجها، لا يمكن أن يتكون أبدا في الظروف الموجودة في داخل كرة الأرضية. Tetapi orang zaman sekarang, ilmuwan zaman sekarang menemukan bahwasannya ada sebagian zat di dalam besi yang mana itu tidak mungkin kita temukan dalam bumi ini. Karena tekanannya yang sangat kuat, tidak mungkin zat ini berasal dari bumi. إذن الحديد لم يتشكل في الأرض كما تشكلت بقية المعادن. Karena dari itu kita mendapatkan jawaban bahwasanya besi tidak ada ataupun tidak menjadi besi berasal hanya dari zat dan dari bumi ini. Akan tetapi berasal dari zat yang lain sebagai tidak seperti tambang-tambang yang lainnya. وإنما نزل إلى الأرض مع النيازك التي كانت تضرب الأرض فيبقى حديدها المنصهر ثم يستخرجه الإنسان مرة أخرى. Akan tetapi besi itu berasal dari luar angkasa. Yang beliau maksud adalah ketika meteorit jatuh ke bumi, ketika itu pula zat-zat besi ada dengan meteorit itu, dan dari situlah zat-zat itu berubah dan menjadi keras dan akhirnya membuahkan yang namanya besi. إذا انظر سبحان الله كيف اختلف الآن فهمك وأنت تقرأ هذه الآية وأنزلنا الحديد. Kata beliau, jelaskan setelah kita memahami beberapa hal yang beliau sampaikan, pasti ada perubahan dari cara pemikiran kita mengenai pemahaman Al-Quran. وهكذا الآيات التي تتحدث عن إعجاز الله تعالى في الخلق والتي عندما يقرأها الإنسان يدهش. Dan begitulah ketika Allah SWT menyebutkan ayat-ayat terkait mukjizat-mukjizat Al-Quran dari segala sifatnya, ketika itu pula kita akan menemukan bahwasannya diri kita lemah akan memahaminya. هذا من التدبر الذي ينبغي أن لا يغيب عنا. Hal ini adalah salah satu bentuk mentadabburi Al-Quran yang harus setiap orang dari kita memiliki sifat ini. هل تريدون أن تسمعوا آية أخرى من آيات الإعجاز العلمي؟ Beliau mau mendengarkan gambaran sifat Quran tentang keilmiahannya. Apakah ada yang mau mendengarkan lagi? انظروا إلى قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. Perhatikan kita semua tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Dan sesungguhnya sumpah itu sumpah, kalau kalian mengetahui, sumpah itu adalah sumpah yang sangat-sangat agung. ما هو مواقع النجوم؟ Kira-kira kalau ditanyakan apa itu mawaqi'un nujum atau tempat jatuhnya bintang-bintang.
اكتشف الإنسان حديثا أن هذه النجوم بعيدة بعيدة تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. Kata beliau, ilmuwan zaman sekarang baru menemukan bahwasanya tempat-tempat atau poros-porosnya bintang itu tempatnya sangat-sangat jauh dari bumi, kurang lebih jutaan perjalanan dengan hitungan kecepatannya cahaya. تعرفون السنة الضوئية؟ Ada yang tahu kan hitungan kecepatan cahaya? هي مقياس يقيسون فيه بعد النجوم عن الأرض. Kecepatan cahaya itu adalah sebuah tolak ukur yang dihitung oleh para ilmuwan jarak di antara bumi dan juga alam semesta lainnya. صحيح؟ Betul? السنة الضوئية كم شهر فيها؟ 1 tahun kecepatan cahaya kira-kira ada berapa bulan dalamnya? كم شهر؟ 12 شهر. 12 شهر. Kata beliau dalam 1 tahun kecepatan cahaya isinya sama 12 bulan juga. والشهر 30 يوم. Dan 1 bulannya sama seperti kecepatan lainnya yaitu 30 hari. واليوم 24 ساعة. Dan 1 harinya 24 jam juga. والساعة 60 ثانية. Dan 1 jamnya juga 60 menit. لماذا أقول هذا؟ Kata beliau kenapa beliau sebutkan hal ini? لأجل أن نفهم السنة الضوئية كم هي بعيدة. Agar apa? Agar kita semua paham dan tahu bahwasannya hitungan kecepatan cahaya itu sangat-sangat jauh. القمر كم يبعد عن الأرض؟ Kira-kira kalau ditanyakan jarak di antara bumi dan matahari berapa? كم يبعد عن الأرض؟ Berapa jarak jauh di antara bumi dan bulan? القمر يبعد عن الأرض ثانية ضوئية واحدة. Kata beliau, jarak di antara bumi dan bulan hanya 1 menit, tapi 1 menit kecepatan cahaya. ثانية واحدة. 1 menit saja kata beliau. فكيف إذا كان دقيقة؟ Maaf, 1 detik, minta maaf sebelumnya. Hanya 1 detik. Bagaimana jika kalau jaraknya itu adalah 1 menit? ثم يوم. Terus bagaimana kira-kira kalau 1 hari? ثم شهر. Bagaimana kalau sebulan? ثم سنة. Kalau 1 tahun bagaimana jaraknya? ثم ملايين السنين. Kira-kira kalau jutaan tahun jarak dari kecepatan cahaya, kira-kira itu sangat jauhnya bagaimana? إذن مواقع النجوم التي تبتعد عن الأرض ملايين السنين شيء عظيم جدا. Jadi mawaqi'un nujum, tempatnya bintang-bintang yang jaraknya di antara bumi kurang lebih jutaan tahun kecepatan cahaya, itu pengetahuan tentang ini adalah pengetahuan yang sangat-sangat agung. نحن نراها نجمة صغيرة ولكنها أكبر من الشمس بملايين المرات. Kita dari bumi mungkin melihat bintang-bintang sangat-sangat kecil di langit, akan tetapi pada dasarnya dia lebih besar, lebih jutaan kali lebih besar daripada matahari. إذا هو أمر عظيم يستحق القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم. Maka hal ini adalah hal yang sangat-sangat agung, maka cocok dan layak dipakai untuk bersumpah. هل هذا يكفي؟ Apakah hal ini saja cukup kata beliau? لا يكفي أبدا. Tidak cukup sampai sini kata beliau. مواقع النجوم شيء أعظم من هذا. Mawaqi'un nujum atau tempat-tempatnya bintang hal lebih besar dari hal yang kita bayangkan. يقول العلماء وانظروا إلى هذه المفاجأة: النجوم التي نراها الآن في السماء هي نجوم ميتة. Kata beliau, mari kita perhatikan hal yang membuat kita akan bingung kata beliau. Para ilmuwan mengatakan bahwasannya bintang-bintang yang kita lihat di langit itu adalah bintang-bintang yang sudah mati. عاشت ملايين السنين ثم انطفأت وذهبت. Yang mana bintang-bintang itu hidup jutaan tahun kemudian dia hilang dan pergi. لم يعد لها وجود. Yang mana tidak ada bentuknya lagi dalam dunia ini. إذا كيف نرى؟ إذا لم يكن لها وجود، ما عاد لها وجود. إذا Terus كيف نرى؟ kalau memang dia sudah tidak ada bentuknya, bagaimana kok kita bisa lihat dari bumi? كيف نرى؟ Yang kita lihat apa kata beliau kira-kira? قال لأنها بعيدة جدا جدا جدا، فالضوء الذي خرج منها من ملايين السنين
ما يزال يمشي في الطريق إلينا، فالذي ينظر يظن أن النجم ما زال موجود، ولكن النجم انتهى والضوء ما زال يسير إلينا. Yang kita lihat adalah sisa-sisa cahaya dari bintang tersebut. Karena jaraknya yang sangat-sangat jauh, jutaan tahun kecepatan cahaya, saking jauhnya jarak di antara kita dan bintang, seakan-akan kita melihat bintang, tapi pada hakikatnya yang kita lihat adalah sisa-sisa dari bintang yang sudah mati. إذا هذه مواقع النجوم التي يقسم الله تعالى بها. في آية هو يقسم بالنجم والنجم إذا هوى. Jadi في آية هو لا يقسم بالنجم هنا، وإنما يقسم بمواقع النجوم التي كان النجم فيها. Jadi ada sebuah ayat yang Allah SWT pakai bulan atau bintang sebagai sumpah. Tapi ada ayat lagi bukan bintang yang dijadikan sumpah, akan tetapi dengan tempat-tempat bintang, yaitu ayat yang barusan beliau sebutkan. Jadi hal ini hal yang sangat-sangat agung. تحدثنا عن 5 مقاصد كبرى للقرآن الكريم. Kata beliau, telah kita bahas barusan 5 poin utama atau 5 poin penting terkait visi-misi dan tujuannya Al-Quran. هل يمكن لأحد أن يعددها لنا؟ يعيد تعدادها لنا؟ Kira-kira ada yang bisa nyebutin 5 poin barusan atau tidak? جزاك الله خيرا. Bahasa Indonesia tak bisa. باليابانية. Bahasa Jepang pun nggak apa-apa. Pertama, ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita untuk mengenal Allah. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan Allah menyebutkan keagungan Rasulullah. Saya ulangi, yang pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang memperkenalkan Allah, agar kita mengenal Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, Allah menunjukkan keagungan Rasulullah dengan sekian banyaknya. Yang ketiga, Allah menyebutkan sejarah cerita umat-umat terdahulu sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Yang keempat, Allah menyebutkan hukum-hukum, sebagian hukum-hukum secara global, sehingga umat bisa menyesuaikan. أحسنت جزاك الله خيرا. Ya, yang terakhir nomor 5 itu tadi, Allah menjelaskan tatanan-tatanan di alam semesta. عظيم. الآن نأخذ واحد آخر جديد، السادس، وهو تحدثنا عن قوانين وإعجاز في الأشياء المادية في الكون كالشمس والقمر وغيره. Kata beliau, kita akan mengambil poin satu lagi, poin terakhir, poin yang ke-6. Tadi sudah kita bahas di poin yang ke-5, hal-hal terkait yang berbentuk fisik, hukum-hukum Allah terkait yang memiliki fisik, yaitu alam semesta ini. Sekarang kita akan bahas yang ke-6, kata beliau. ولكن هناك نوع آخر وهو الإعجاز، رحمك الله، الإعجاز الذي يجعله الله تعالى في نظام الأخلاق والحضارة التي يبنى عليها الحضارة في الإسلام. Hal yang ke-6 ini, kata beliau, adalah kita akan membahas tentang i'jazul Quran atau mu'jizatnya Al-Quran terkait tentang bagaimana adanya budi pekerti dan kemanusiaan yang sesungguhnya. القرآن مليء بالقوانين والقواعد التي من خلالها تصنع الحضارة الإنسانية. Di dalam Al-Quran banyak sekali, Al-Quran terpenuhi dengan ayat-ayat yang menjelaskan terkait hukum-hukum atau peraturan bagaimana seharusnya kita menjadi sosok manusia, sosok muslim yang sebenar-benarnya. حضارة قائمة على العدل، قائمة على الخير، قائمة على العبودية لله عز وجل. Peradaban yang didirikan atas kebaikan, peradaban
peradaban yang diisinya adanya penghambaan diri kepada Allah, peradaban yang isinya budi pekerti yang luhur. انظروا إلى قول الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Ayo mari kita perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalamnya, katakan wahai Muhammad, aku diberikan hidayat oleh Tuhanku ke jalanan yang lurus. انتبهوا، ما هو الصراط المستقيم؟ دينا قيما. Kata beliau, ayo perhatikan sama-sama, apa itu as-siratal mustaqim? Apa yang dimaksud jalanan yang lurus? Yang dimaksud adalah setelahnya dinan qiyaman, agama yang kokoh. ما معنى دينا قيما؟ Apa maksud dari kalimat dinan qiyaman, agama yang kokoh, yang tetap? المعنى الأول دينا له قيمة عظيمة جدا لأنه دين التوحيد والعبودية لله عز وجل. Kata beliau, ada beberapa tafsiran, salah satunya yaitu maknanya agama yang memiliki harga, agama yang memiliki keagungan, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. والمعنى الثاني أنه الدين الذي يقيم الأشياء ويعطيها قيمتها. Atau makna yang kedua dari dinan qiyaman ini yang dimaksud adalah agama Islam adalah agama yang bisa memuliakan sesuatu, bisa menghargai sesuatu. هناك أشياء تزخرفها الحضارة، تزينها الحضارة، ولكنها لا قيمة لها. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang dianggap bagus atau yang dianggap keren karena dibuat tenar oleh peradaban zaman sekarang. Pada hakikatnya hal-hal tersebut bukanlah hal yang layak untuk diagumi. الربا مثلا. Contohnya yang kita tahu yaitu riba. الحضارة المزعومة اليوم تقوم على أن الربا أصل في الاقتصاد. Peradaban zaman sekarang yang mereka mengakui bahwasanya peradaban yang maju mengatakan bahwasanya riba ini adalah hal yang sangat-sangat bagus. الخمر، الخنزير، الأشياء الأخرى التي يتعامل بها الناس مع بعضهم مما لا يرضي الله عز وجل، كل هذا كيف نقيم الأشياء؟ Begitu pula khamar ataupun mohon maaf babi dan lain-lainnya, hal-hal yang padahal hal tersebut hina, tidak ada harganya, akan tetapi dianggap bagus oleh peradaban zaman sekarang, kemajuan zaman sekarang. Nah, Al-Quran menjadi jalan keluar bagaimana kita berinteraksi dengan hal-hal ini. الإنسان المعاصر لا يرى الكذب شيئا عظيما. Orang-orang zaman sekarang mungkin saja tidak menganggap bahwasannya bohong itu hal hina. Dia menganggap bohong itu biasa-biasa saja. الاقتصاد المعاصر يقوم على قوانين كلها تمتص الفقير وتفقر الفقير وتزيد الغني غنى. Ekonomi zaman sekarang semuanya berdiri atas beberapa poin penting, yaitu menjadikan orang fakir tambah fakir dan menjadikan orang kaya makin kaya. Begitulah ekonomi zaman sekarang, kata beliau. كيف نقيم الأشياء وحقيقتها؟ Dan kira-kira bagaimana jalan keluar kita bisa menetapkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar. في أمريكا، في أوروبا، في كثير من الدول يوجد ناطحات السحاب، يوجد الليالي التي تشتعل بالأضواء، يوجد الشركات والمؤسسات، ولكنها كلها تلهي وكلها لا تقوم على عبودية لله. هل هذه على الحقيقة حضارة؟ Kata beliau, Eropa ataupun Barat ataupun Amerika zaman sekarang betul mereka memiliki bangunan-bangunan yang mencakar langit mungkin, dan mereka memiliki malam-malam yang indah dengan lampu-lampunya, ataupun mereka memiliki pabrik-pabrik dan bisnis-bisnis lainnya yang sangat-sangat maju, tetapi mereka tidak memiliki moral kemanusiaan yang sebenarnya. Apakah ini yang dinamakan peradaban yang maju? Kata beliau, ما هي الحضارة؟ هي القيم التي يعيشها الإنسان. apa itu peradaban? Peradaban adalah nilai-nilai moral yang mana manusia hidup dengannya. الصدق، صلة الرحم، الإحسان إلى الناس. Budi pekerti, contohnya jujur, menyambung tali silaturahmi, dan kita memperbuat baik kepada sesama makhluk. Itulah peradaban yang sesungguhnya, kata beliau. المجتمع الذي غاب عن دين الله عز وجل
لا يؤمن بصلة الرحم، يقول شو صلة الرحم؟ ما لي أنا ولابن عمي وابن خالتي. Penduduk yang mana isinya orang-orang yang tidak tahu akan hukum Allah dan mereka tidak tahu akan Al-Quran, maka hidup mereka tidak akan menghargai yang namanya silaturahmi, tidak akan menganggap bahwasanya silaturahmi hal yang baik. Apa urusannya aku dengan anaknya pamanku, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Bahkan mereka mengatakan demikian. الجار وإكرام الجار هذه ثقافة عظيمة جدا في قيم الإسلام. Dan juga budaya tetangga, sesama tetangga saling menghormati. Ini adalah budaya yang sangat-sangat agung di dalam agama Islam, yang sangat didukung oleh agama Islam. انظروا إلى إعجاز القيم. Kata beliau, perhatikan bagaimana sifat mukjizatnya Al-Quran yang dalam menyebuti moral-moral dan nilai-nilai agama. عندما يحدثنا الله تعالى عن الجار وحق الجوار، ماذا يقول الله تعالى؟ Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam Al-Quran ayat tentang tetangga dan hak-hak tetangga, apa yang Allah sebutkan? في أحد منظومات القيم، في أحد منظومات القيم، يعني القيم المجتمعة في آية من الآيات، يقول الله تعالى. Kata beliau, dalam salah satu ayat Allah SWT berfirman, yang ayat ini bentuk dari kumpulannya moral-moral agama terkait tetangga, yaitu Allah SWT berfirman, واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والشاهد. ثم يقول الله تعالى والجار ذي القربى. Contohnya kata beliau yaitu ayat yang beliau barusan sebutkan, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. والجار الجنب. Dan juga sampai di ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan juga dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga, dan juga orang-orang yang berada di samping-samping kita. والصاحب بالجنب. Dan juga seseorang pertemanan dengan kedekatannya. هناك الجار الذي بينك وبينه رحم. Kata beliau, ada tetangga, macam-macam tetangga, yaitu salah satunya tetangga yang di antara mereka dengan kita ada hubungan darah. كما هو في أغلب القرى. Sebagaimana yang kebanyakan di setiap kampung-kampung, biasanya tetangganya sama-sama saudara. وإذا انطلقنا إلى المدينة سنجد جارا ليس بيني وبينه رحم. Dan jika seorang dari kita pindah ke kota lain, pasti kita akan mendapatkan kita tiada hubungan darah sama sekali dengan penduduk tersebut. ولكن له حق عظيم عظيم كاد أن يكون كالرحم. Walaupun demikian, akan tetapi mereka sesama tetangga atau tetangga kita, mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sampai-sampai seakan-akan mereka adalah saudara-saudara kita sendiri. ما الدليل أن حق الجار كاد أن يكون كالرحم؟ Kata beliau, apa dalilnya, apa dasarnya hak tetangga sama atau hampir sama dengan hak saudara-saudara kita sendiri? ما الدليل؟ Kira-kira ada yang tahu dalilnya apa? قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار ويوصيني بالجار ويوصيني بالجار ويوصيني بالجار حتى قلت لن ينتهي هذا المجلس حتى يذكر لي جبريل ما هو النصيب الذي يأخذه الجار من جاره إذا مات. Kata beliau, dalilnya adalah sebuah hadis yang Rasulullah SAW sebutkan dalamnya bahwasannya malaikat Jibril selalu mendatangiku dan memberikan aku wasiat terkait tetangga. Selalu dia mengatakan, tetangga, jagalah tetanggamu, bersikap baiklah dengan tetanggamu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, aku yakin nanti malaikat Jibril akan menghampiriku dan mengatakan bahwasannya tetanggamu memiliki bagian dari hartamu ketika kamu meninggal nanti. هل انتهى الجوار؟ لدينا الجار ذي القربى ولدينا الجار الجنوب. وهل انتهى الجوار؟ Kata beliau, kita telah sebutkan ada macam-macam beberapa tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dan kedua, tetangga yang mereka berada di samping kita. Apakah sampai situ saja tetangga, kata beliau? لم ينتهي.
tidak sampai situ saja. هناك صورة جديدة من الجوار. Ada sebuah gambaran lagi atau sebuah jenis dari tetangga yang lainnya. قال تعالى والصاحب بالجنب. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan teman yang berada di samping kita. هذه صورة غريبة للجوار. Dan hal ini adalah jenis yang aneh dari tetangga. هناك إنسان لا أعرفه لكني صاحبته في الطريق، صاحبته في مجلس، ليس بيني وبينه جوار، لكنني أجلس بجواره في مكان ما، في حديقة، في القطار، في محاضرة. قال هذا الجوار الصاحب بالجنب له حق عظيم. Kata beliau, jenis yang ketiga ini adalah tetangga yang aneh, kata beliau. Maksudnya bagaimana? Padahal orang ini bukan tetanggaku, maksudnya bukan orang yang rumahnya di samping rumahku, ataupun dia tetangga yang ada hubungan darah denganku. Akan tetapi dia adalah setiap orang yang aku temui di jalan. Bagaimana ketika aku duduk di mobil ataupun di tempat umum, ada seseorang yang duduk di sampingku, itu adalah tetanggamu, hak tetangga wajib bagi dia. Contohnya orang yang tidak aku kenal, kata beliau, mungkin beliau duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seseorang, maka orang tersebut adalah tetangga dan dia memiliki hak tetangga. هذه قيم حضارة. Kata beliau, inilah nilai-nilai moral keberadaban yang sesungguhnya. يذكرون أن الحجاج وكان كما تعرفون بطاشا شديد البطش. Para ulama sering menyebutkan seseorang yang bernama Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini dikenal dia memiliki sifat yang sangat buruk. Maksudnya gampang sekali dalam membunuh orang ataupun melakukan hal lainnya. حكم على رجل بالإعدام والقتل. Hajjaj ini mengeluarkan peraturan atau membuat hukum kepada seseorang untuk dibunuh. ثم قال له ماذا تريد؟ هل تطلب طلب قبل أن تموت؟ Akhirnya Hajjaj ini menghampiri orang tersebut yang dihukum mati, mengatakan, apa permintaan terakhirmu sebelum kamu meninggal? فقال له نعم أريد أن أمشي معك، أريد أن أمشي معك من هنا إلى آخر هذا الحادث. Kata orang yang diberikan hukum mati ini, divonis mati oleh Hajjaj, dia mengatakan, aku memiliki permintaan terakhir. Apa permintaan terakhirku? Permintaan terakhirku adalah aku ingin berjalan denganmu dari sini sampai ujung pintu saja. Sebentar saja aku ingin berjalan denganmu, katanya. الناس يطلبون قبل الموت أن يأكلوا شيء من الحلوى أو شيء من الفواكه أو أن يأكلوا شيئا من الرقائق. Kebanyakan orang, kata beliau, ketika divonis mati, mungkin permintaan terakhirnya ingin makan makanan yang mahal, atau ingin melakukan hal yang belum pernah dia lakukan, atau mungkin sebagian orang ketika divonis mati, dia ingin permintaan terakhirnya ingin menghisap walau sebatang rokok, kata beliau. فقال له عجيب ما هذا الطلب؟ Kata beliau, si Hajjaj ini mengatakan, aku heran kenapa kamu minta ingin berjalan denganku, padahal ada permintaan lain yang lebih bagus. Dia meminta hanya ingin berjalan di samping si Hajjaj ini yang vonis dia mati. وسار معه في هذا الطريق. Akhirnya dikabulkan oleh Hajjaj ini, dan orang tersebut yang divonis mati berjalan dengan Hajjaj bersampingan di sebuah jalan. ثم قال له ماذا استفدت الآن؟ Kemudian Hajjaj mengatakan, setelah selesai kamu jalan, apa yang kamu dapatkan? Kamu minta ini, apa yang kamu dapatkan dari permintaanmu ini? فقال له إن الله تعالى يقول والصاحب بالجنب. Akhirnya orang tersebut, hakikatnya dia pintar. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang yang berada di sampingmu, hanya berjalan di sampingmu, dia memiliki hak-hak tetangga. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن صحبة ساعة. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanyakan setiap hamba pertanyaan yang detail, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanyakan bagaimana hubunganmu dengan teman dudukmu walaupun hanya sejam. هكذا تبنى الحضارة. Beginilah moral-moral peradaban yang sesungguhnya, kata beliau. إذا الصاحب بالجنب هذا الصاحب بالجنب
اختراع حضاري اخترعه الله سبحانه وتعالى ليجعله قاعدة في الحضارة الإسلامية. Kata beliau, jadi as-sahib bil jam, moral adanya hak-hak tetangga walaupun duduk sebentar saja, itu adalah sebuah moral yang hanya ada di agama Islam, yang ini adalah peradaban yang sesungguhnya. انظروا إلى صورة مشرقة من صور الحضارة التي بنيت في هذه الآية. Kata beliau, kita perhatikan dari gambaran bentuk moral yang disebutkan di ayat ini, yang mana itu adalah moral yang sangat indah. Kata beliau, رجل عظيم من رجال هذه الأمة اسمه سعيد بن العاص. Contohnya adalah salah satu orang bersejarah di agama Islam, yaitu bernama Sa'id ibn al-As. ما اسمه؟ Siapa namanya? سعيد بن العاص كان كريما نبيلا عظيما. Sa'id ibn al-As ini orang dermawan, orang yang pintar, orang yang sangat diagungkan di zamannya. وكان له جار وهذا الجار افتقر وأراد أن يبيع بيته. Dan dia, Sa'id ibn al-As ini memiliki tetangga, tapi tetangganya ini orangnya fakir, tidak memiliki uang, sehingga dia ingin menjual rumahnya. فلما فاوض الناس واتفق معهم على بيع البيت ب40,000 درهم. Ketika tetangganya ini telah negosiasi dan sepakat dengan seorang yang ingin membeli rumahnya dengan seharga 400.000 dirham, قال لهم هذا ثمن البيت. akhirnya Sa'id bin al-As sepakat dengan orang, ليس سعيد بن العاص الجار. akhirnya tetangganya sepakat dengannya dengan mengatakan harga rumah ini sekian tadi, 40.000 dirham. فبكم تشتروا مني جوار سعيد بن العاص. Akhirnya orang tetangganya ini mengatakan, kamu membeli rumah ini dengan harga sekian, betul, tetapi ketetanggaan aku dengan temanku ini, kamu bisa bayar berapa? Keberadaan dia di sampingku, kamu bisa bayar berapa? قالوا نحن نريد أن نشتري البيت لا نريد أن نشتري جوار سعيد. ماذا ينفعنا جوار سعيد؟ Kata pembeli, aku hanya ingin membeli rumah, aku tidak yang aku beli hanya rumah, aku tidak membeli sampingnya atau keberadaanku di samping Sa'id ibn al-As ini. فقال لهم جوار سعيد بن العاص إن رآني رحب فيه وإن غبت عنه سأل عني. Kata beliau, harga dari menjadi tetangga kepada orang yang bernama Sa'id ibn al-As ini sangat mahal. Karena apa? Karena ketika aku menjadi tetangga dia, ketika dia melihatku, dia akan selalu mengajakku ke rumahnya. Ketika dia menemukanku lapar, dia akan memberiku makanan. وإن سألته وطلبت منه شيئا لم يبخل وأعطاني. Dan jikalau aku meminta hal apapun kepadanya, dia tidak akan pelit, pasti dia akan memberikan apa yang aku inginkan. وإن لم أسأله بادر هو وتفقدني قال هل يلزمك شيء؟ هل تحتاج شيئا؟ Sampai-sampai jika aku tidak mengatakan bahwasanya aku ingin sesuatu, dia yang mulai duluan, dia yang menghampiriku dan mengatakan butuh sesuatu atau tidak. فقالوا له نحن لا نريد الجوار نحن نريد البيت تبيعنا البيت نشتري. Akhirnya si pembeli ini mengatakan, aku tidak peduli dengan tetanggaan dengan Sa'id bin al-As ini, yang aku inginkan adalah aku ingin membeli rumah. وذهبوا. Akhirnya dia pergi dan sepakat. فعلم بذلك سعيد بن العاص جاره أنه يريد أن يبيع البيت وأنه جرى معه هذا. Akhirnya kabar jual rumah ini sampai kepada tetangganya, yaitu Sa'id ibn al-As, bahwasanya tetangganya yang fakir menjual rumahnya. وجاء إليه وقال له أيها الجار بلغني أنك تريد بيع البيت هذا ثمن بيتك هذا ثمن البيت خذه يقضي حاجتك واعلم أنه سينفعك جوار سعيد بن العاص. Akhirnya Sa'id bin al-As ini ketika tahu dengan kabar itu, dia menghampiri tetangganya dan mengatakan kepada tetangganya, wahai tetanggaku, aku dengar bahwasanya kamu ingin menjual rumahmu. Jangan jual, ini harga, ini nilai dari rumahmu, ambil untukmu, pakailah, manfaatkanlah duit ini, dan kamu perlu ketahui bahwasanya kamu bertetangga denganku itu adalah hal yang sangat mulia bagimu. والقصص في هذه العجائب غريبة جدا.
cerita-cerita yang seperti hal ini, cerita-cerita yang sangat-sangat ajaib dan sangat aneh, kata beliau. هذه قيم جاء القرآن ليعلمها. Moral-moral ini adalah moral-moral yang datang Al-Quran untuk memberikan kita pelajaran akan moral-moral ini. نختم بهذه القصة الجميلة. Kata beliau tutup dengan sebuah cerita yang indah, kata beliau. يوجد رجل من أشراف العرب كان اسمه أكثم ابن صيفي. Kata beliau, ada satu orang, salah satu pembesar orang Arab terdahulu yang dia memiliki nama Aktham ibn As-Sayfi. بلغه أنه بعث رجل أو أن هناك رجل يقول أنه رسول الله. Dia di rumahnya mendengar bahwasanya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya dirinya Rasulullah SAW. Dia mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. فقال يجب أن أذهب إليه وأن أتبين هل هو صادق أو هو كاذب. Aktham ini ketika mendengar ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia utusan Allah, kata dia, aku harus menghampiri orang itu dan aku harus mengetahui apakah benar atau tidak. وقال لقومه سأذهب إلى هذا الذي يدعي أنه رسول الله لأسمع ماذا يقول. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, kepada penduduk desanya, aku akan pergi menghampiri orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah utusan Allah agar aku tahu bagaimana kebenarannya. قالوا لا أنت سيدنا وأنت رئيس قبيلتنا لا تذهب ولكن أرسل من يأتيك بخبري. Kata penduduknya, anak orang-orang kampung yang mengatakan kepada dia, jangan kamu yang pergi, kamu pemimpin kami, jangan sampai kamu yang menghampiri dia. Cukup kamu utus satu orang agar dia memberikan kamu kabar tentang orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini. فأرسل رجلين ممن يثق بهما ليستطيعا وينظرون له من هذا وماذا يقول. Akhirnya Aktham ini tidak pergi dan dia mengutus dua orang yang dia percayai agar mencari kabar tentang sosok seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau utusan Allah. قال لهم تسألونه ثلاثة أسئلة. Akhirnya Aktham ini memberikan wasiat kepada dua orang yang akan diutus ini, mengatakan ketika kamu sampai, tanyalah kepada dia yang mengaku sebagai nabi atau sebagai utusan Allah, tanyakan tiga hal penting ini. Man anta wa madza anta wa madza turid. Tiga pertanyaan ini. Man anta wa madza anta wa madza taqul. Tiga pertanyaan ini yaitu pertama, siapa kamu dan kamu itu apa, dan yang ketiga adalah apa yang kamu katakan. Qalu lahu man anta? Qala Muhammad bin Abdullah. Akhirnya dua orang itu sampai kepada sosok yang mengaku-ngaku nabi ini dan mengatakan, siapa kamu? Akhirnya dia menjawab, aku adalah Muhammad, anaknya Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa madza anta? Qala Rasulullah. Dan ditanyakan lagi oleh dua orang tersebut, kamu ini siapa? Kamu ini apa kedudukanmu? Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, aku adalah utusannya Allah. Qalu wa madza taqul? Yang ketiga adalah apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu bawa. Akhirnya dijawab, qala inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan ketiga, mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dengan keadilan, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kebaikan, dan juga harus melaksanakan zakat atau memberikan harta bagi yang membutuhkan dan lain-lainnya. Dan ini semua adalah nasihatnya Allah kepada kalian agar kalian tahu dan paham akan kehidupan di dunia ini. Allahu Akbar. Ma hadhihi al-ayah al-'azimah. Jama'a akhadhu hadha al-kalam wa 'adu ila ra'is qabilatihim. Sawwaruhu bima qala. Sungguh ayat ini sangat indah, kata beliau. Kemudian dua orang yang diutus oleh Aktham ini membawa ayat barusan dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya menghampiri ketua mereka yaitu Aktham ibn Sayfi. Qala lahum intabihu. Qala lahum inna hadha al-kalam ijtama'a makarim al-akhlaq kulliha. Kata
Kata beliau, perhatikan, ketika dua orang ini sampai dan memberikan kabar jawaban dari 3 pertanyaannya, Aksam pun menjawab, sesungguhnya omongan barusan, yaitu ayat yang tadi, itu menghimpun semua budi pekerti dan moral kemanusiaan yang sesungguhnya. كل منظومة الحضارة Semua moral akhlak yang sesungguhnya ada di dalam ayat tersebut. فإياكم أن تسبقوا إليه إياكم أن يأتي أحد ويسبقكم إلى الإيمان به كونوا أنتم أول من يؤمن به. Akhirnya Akhtam ini mengatakan kepada penduduknya dan orang-orang kampungnya, cepat-cepat kalian duluan masuk agama dan ikuti orang itu. Jangan sampai ada orang yang mendahului kalian dalam mengikuti orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. آمنت القبيلة كلها. Akhirnya semua satu kampung, satu kota beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilahnya Aksam ibn Sayfi. بتدبر هذه الآيات. Penyebabnya apa? Yaitu hanya satu, tadabbur tentang ayat yang barusan disebutkan. رأيتم كيف أن التدبر في مقاصد القرآن يأخذنا إلى مكان بعيد من فهم كلام الله عز وجل. Bagaimana telah kita temukan kan bahwasannya tadabbur dalam memahami tujuan dan visi-misi Al-Quran itu bisa membawa kita kepada pemahaman yang sangat dalam tentang ayat-ayat Al-Quran. وهذا ينبغي أن نختار منه المناسب الأصلح ونحن نعلم الآخرين القرآن. Dan inilah yang harus kita ambil dari Al-Quran, yaitu kecocokan yang ada dalam Al-Quran dan hal-hal yang paling pas dengan keadaan ataupun zaman yang agar kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. حتى لا يكون حفظنا للقرآن مثل المسجل والكاسيت والسي دي. Agar kita tidak sama seperti kaset, hanya hafal Al-Quran saja, karena kaset juga bisa melantunkan Al-Quran. وحتى لا نكون مثل اليوتيوب. Agar kita juga tidak sama seperti YouTube, cuma melantunkan Al-Quran saja. يقرأ القرآن بأجمل صوت YouTube bisa melantunkan Al-Quran dengan suara yang paling indah, ولكنه لا يفهم شيئا. akan tetapi YouTube tidak paham apa makna dan maksud dari Al-Quran. ولكن نريد أن نكون من يقرأ ويفهم. Tapi yang beliau penginkan adalah seseorang penghafal Al-Quran yang membaca Al-Quran dan dia faham apa yang dia baca. فإذا علمتم القرآن علموا فهم القرآن. Jika kalian sebagai pengajar Al-Quran, ajarilah Al-Quran dan juga ajari bagaimana memahami isi Al-Quran. وخاصة رسول الله في القرآن الكريم. Terutama kita ajari Rasulullah SAW, sosok beliau di dalam Al-Quran Al-Karim. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. Semoga Allah SWT menjadikan kita ahli Al-Quran, فهما وعلما. dalam kefahaman dan juga dalam keilmuan kita dengan Al-Quran. وأن يحشرنا مع أهل القرآن. Dan semoga Allah SWT kumpulkan kita dengan mereka ahli Quran. اللهم هؤلاء أهل القرآن فإنا نتوسل إليك بهم. Ya Rabb, mereka semua adalah ahli Quran. Kami meminta kepadamu dengan kedudukan mereka, ya Rabb. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء مرة أخرى على هذه الفرصة الطيبة. بارك الله في هذه المؤسسة ومن يديرها ومن يعمل فيها ومن يتخرج منها. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan usaha antum semua, terutama bagi mudir atau ketua dari foundation ini dan juga bagi siapapun yang memiliki andil dalam pembangunan pendiriannya organisasi ini. وجزا الله تعالى أخي الحبيب الشيخ مصطفى على هذه الترجمة. أخي الشيخ مصطفى على هذه الترجمة. Amin. تفهمون؟ Abham. هو لا يريد أن يتكلم ولكن أنا أترجم. وأيضا جزا الله تعالى الشيخ المداوي على أنه قدم بنا إلى هذا المكان. بارك الله بكم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan guru kita Kiai Mudawi, karena beliau adalah wasilahnya Syekh bisa sampai ke sini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran ala al-muhadarati